Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ya, pertanyaannya, apakah boleh seorang muslim membatasi pergaulannya dengan orang yang punya sifat selalu merasa benar, tidak ingin dinasihati, meskipun ia mengatakan bahwa ia menerima nasihat kita, tapi terlihat dari wajahnya dia sedikit meremehkan kita. Afan Ustaz, satu sisi dia juga pasti punya kebaikan, tapi di sisi lain dia cenderung bersifat yang buruk, seperti yang saya sampaikan. Kembali lagi pertanyaannya, apakah boleh dan tidak berdosa Ustaz? Ya, barakallahu fik. Saya tidak tahu permasalahannya apa. Tapi yang jelas dari kasus yang disampaikan di sini, kita harus perinci dulu permasalahannya. Apa terhadap nasihat apa yang kita sampaikan? Perkara apa yang dia lakukan? Kalau yang dia lakukan adalah perkara yang masih ada silang pendapat, ada kemungkinan para ulama berselisih dalam perkara itu, artinya dalam perkara fikih yang juga sudah sejak dahulu diperselisih oleh para ulama, dan perselisihan itu perselisihan yang mu'tabar, artinya perselisihan yang diakui oleh para ulama tentang keberadaan perselisihan itu. Maka kita tidak boleh memaksakan diri untuk memberikan nasihat dan memaksa agar nasihat itu diterima. Jangan. Itu suatu hal yang keliru juga. Ya, wajar kalau dia sedikit meremehkan kita. Wajahnya sedikit nampak dari raut wajahnya dia meremehkan kita. Walaupun dia mengatakan saya terima nasihatmu, tapi karena itu dia mungkin tidak terlalu mau banyak berdebat gitu. Nah, ternyata kitanya yang nggak paham. Ini masalah yang pertama. Bisa jadi adalah masalahnya berbeda, yaitu masalah yang jelas-jelas itu merupakan pelanggaran syariat. Artinya itu adalah perkara yang sudah jelas ada kesalahan yang dia lakukan. Nah, kita datang mencoba untuk menasihatinya sebagai teman yang baik, kita menasihatinya. Nah, ternyata nasihat kita itu tidak digubris. Nasihat kita itu seperti masuk telinga kanan, keluar telinga kiri gitu. Artinya tidak terlalu dihiraukan ya. Walaupun dari satu sisi dia mengatakan bahwa saya menerima nasihatmu. Dari satu sisi dia menerima nasihatnya, tapi kelihatannya penerimaannya ya tidak sepenuh hati gitu. Maka teman yang seperti ini tidak boleh kita menjaga jarak dengannya. Tidak boleh. Karena kalau kita menjaga jarak dengan teman yang seperti ini, dikhawatirkan dia akan lebih terperosok jauh ke jurang yang lebih besar lagi. Khawatirnya begitu. Karena kita meninggalkan dia, karena kita membatasi interaksi dengan dia, membatasi bergaul dengan dia, hanya dikarenakan ya 1-2 kesalahan yang mungkin dia lakukan, lalu kita tinggalkan. Jangan. Jadi jadikan ini sebagai kesempatan buat kita untuk meraup amal pahala yang besar. Bisa jadi Allah ingin memberikan kita pahala yang besar dari teman kita ini. Setiap kali kita bertemu dia, ya kita bisa memberikan nasihat. Ini kan sangat bagus sekali sebagai bentuk pengamalan firman Allah, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi ada usaha kita untuk saling menasihati dalam kebenaran. Dan ingat potongan yang berikutnya, dan juga kita harus saling menasihati dalam kesabaran. Kita butuh sabar dalam perkara-perkara dakwah seperti ini. Kita mengajak orang lain kepada kebaikan. Nah, ada perkara yang lebih besar daripada itu yang kita butuhkan adalah sabar. Bersabar tatkala kita mendapat gangguan. Kadang dakwah kita dicemoohkan, kadang dakwah kita diremehkan, kadang terlihat dari raut wajahnya dia tidak menerima, bahkan cenderung menyepelekan. Nah, itulah ujian dan cobaan bagi orang-orang yang ingin mengajak kebaikan. Ya, kalau semua orang yang diajak kebaikan lalu menerima, saya kira tidak ada orang yang jahat di dunia ini gitu. Karena setiap nasihat harus diterima, Nah, ini suatu hal yang tidak mungkin ya, tidak mungkin. Ya Allah alam bisawab. Barakallahu fik.